Sukses meninggalkan petunjuk. Yuk, belajar jurus kaya dari Elon Musk, bos Tesla, dan salah satu orang terkaya dunia. Pas dia belum sekaya sekarang. Pas Elon masih muda. Kita akan bedah jejak dan polanya. Karena dengan mempelajarinya, siapa tahu ada yang bisa nempel dan Anda gunakan. Bukan hanya cari alasan, dia mah enak kalau ngomong karena sekarang udah kaya. Kita bedah ya. Elon meninggalkan rumah pas 17 tahun, pas saat dia muda. Dia pindah dari rumahnya di Afrika Selatan ke Kanada. 15.000 kilometer jaraknya. Untuk info supaya Anda kebayang, Sabang sampai Merauke, itu jaraknya cuma 5.000-an kilometer. Artinya, jauhnya Elon pindah, itu 3 kali luas wilayah Indonesia. Buat anak muda artinya, mandiri, nekat, berani, dan dewasa. Sering kalau kita masih tinggal sama ortu, apalagi sampai tua, dan gak pernah hidup sendiri, kita gak pernah benar-benar dewasa. Karena akan tetap dianggap baby atau anak kecil sama orang tua kita. Masih ada perasaan, masih bisa nebeng nih sama ortu. Masih ada jaring pengaman atau safety net. Nyaman karena deket sama ortu. Nggak 100% harus tanggung jawab akan hidup sendiri. Masih bisa minta tolong, minta apapun juga, minta tambahan. Elon di sini jaraknya aja udah jauh begitu. Gimana bisa minta tolong dengan ortunya? Seandainya mau ditolong juga susah. Dan juga kalau Anda masih bareng dengan ortu, Anda masih bisa alasan nggak sukses karena masih diatur oleh ortu Anda. Seperti Anda bisa bilang, ortu bilang nggak boleh kerja, nggak boleh bisnis, dan Anda nurut, padahal sebenarnya karena Anda nyaman. Tua bukan berarti dewasa ya. Pas kita keluar dari rumah dan mandiri, itulah saatnya kita dewasa. Karena dah langsung berhadapan dengan dunia luar. Tanpa banyak perlindungan. Dan dunia di luar sana punya aturan main yang beda dengan aturan rumah orang tua. Dan biasanya jauh lebih keras. Nah, banyak nih yang bakal kasih alasan beda budaya lah, coach, tradisi, dan lain-lain. Atau saya harus rawat ortu, dan sebagainya. Benar, saya setuju banget. Saya sendiri sekarang tinggal sama orang tua saya. Karena pilihan saya. Tapi saya sudah tidak tinggal dengan ortu saya sejak saya umur 18 tahun. Dan setelah belasan tahun mandiri, tinggal sendiri, saya memutuskan untuk jagain ortu saya. Mau mandiri, start dari muda, selagi ortu Anda juga masih kuat. Setelah mereka sepuh, Anda sudah kuat finansial dan mentalnya, sehingga bisa merawat mereka. Bukannya nempel sejak kecil sampai tua. Dan ketika mereka tua, Anda belum bisa mandiri. Repot nantinya. Elon Musk berasal dari keluarga broken home. Ayah dan ibu Elon bercerai. Bisa kebayang kan beratnya. Psikis dan emosi seseorang anak ketika orang tuanya bercerai. Dan hampir pasti pernah trauma. Karena proses pertikaian sampai perceraian biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun. Banyak orang karena masalah keluarga larinya ke obat-obat terlarang atau hal negatif lainnya. Elon larinya ke belajar. Di umur 12 tahun dia udah bisa coding dan bahkan belajar ngejual untuk gamenya. Ingat, mau sukses muda, ya mulailah saat muda. Plus gak usah malu jualan. Gak mau jualan, gak bakal bisa punya uang. Apalagi bisnis. Elon juga dulu sempat dibully. Bahkan yang terparah, dilempar dari tangga sampai masuk rumah sakit berminggu-minggu. Bisa jadi karena pusing di rumah, sedih, membuat Elon menjadi lebih sensitif. Dan karena dasarnya introvert, akan membuat dia lebih mengurung diri. Lebih menyimpan perasaannya. Karena terlalu tenggelam dalam dunianya sendiri. Elon bahkan pernah dianggap bermasalah dengan pendengarannya. Dan dibawa ke dokter. Dibawa ke dokter psikiater. Nah,
Alan bisa menggunakan rasa sakit ini ke hal-hal yang positif. Saya percaya semua orang pasti ada pahitnya dalam hidup. Mau Konglo, mau presiden, siapapun. Pasti ada trauma dalam masa lalunya. Cuman bedanya dengan orang gagal, mereka bisa merubahnya jadi energi yang positif. Api bisa buat ngebakar rumah. Bisa juga buat ngebakar sate. Trauma masa lalu juga gitu. Bisa buat kita hancur, bisa buat jadi bensin untuk kita maju. Alan pernah jadi buruh dan berisiko mati. Nekat dan sedikit gila demi uang. Gak ada yang tahu bahwa Alan dulu sempat jadi buruh untuk ngebersihin kotoran. Tahu gak dulu Alan kerja serabutan? Dan dia berani, gak ego dan juga gak sok pinter. Padahal lahir dari keluarga yang cukup berada. Tapi Alan gak berarti dia milih-milih kerjaan loh. Dia sempat bekerja jadi petani merawat sayuran di desa Waldeck yang populasinya cuma 300 orang. Bayangin, desa kecil banget. Terus belajar motong kayu pakai gergaji listrik di Vancouver. Setelah itu, karena dia mau dapat uang, dia nyari kerjaan dan bertanya, kerja apa sih yang bisa ngasih uang besar? Dan akhirnya mendapatkan kerjaan yang sangat berbahaya. Yakni membersihkan ruangan kettle di pabrik kayu. Di biografinya Elon Musk, dia cerita, dia harus pakai pakaian hazmat, pakaian pelindung, jalan melewati terowongan yang sempit, yang pas banget buat satu orang, terus membersihkan, ngambil pasir dan kotoran pakai sekop, dan bawa kotoran itu keluar lewat terowongan jalur yang sama. Kalau ada yang salah dan gak cepet, lewat dari 30 menit di dalam kettle, Alan akan mati kepanasan. Alan juga cerita, dari 30 orang yang mulai kerja, pada hari ketiga, sisanya 5 orang. Pas seminggu, tinggal sisa Alan dan 2 orang lain. Artinya apa? Guys, kita bicara tentang Elon Musk. Anak orang berada. Dan dia gak milih-milih kerjaan. Berani sengsara, berani nyobain semuanya. Banyak dari kita yang lebih miskin, awalnya tapi lebih ribet dan sombong. Sombong gak jelas dibandingin Alan. Termasuk saya. Dulu paling parah saya nyuci piring, bersihin minyak di resto. Tapi kalau sampai jadi buruh, masuk kettle, bersihin kotoran, dan bisa mati kalau nggak keluar 30 menit, kayaknya belum tentu saya mau. Padahal bicara keluarga, so pasti Alan keluarganya lebih kaya dari saya. Dan ini juga kali sebabnya sampai sekarang saya juga nggak sekaya Elon Musk. Cerita ini juga nunjukin bahwa Alan sedikit gila kalau udah mau sesuatu. Dia komit dalam melakukan sesuatu, bukan di mulut doang. Seperti 30 orang yang awalnya kerja bareng dia. Dan dia bisa menyelesaikan kerjaannya. Walaupun berat banget. Di tahun 2000, Alan diusir dari perusahaannya sendiri PayPal. Dan akhirnya berlibur ke Brasil. Di sana dia kena malaria, sakit parah, tinggal di ICU dan hampir mati. Lucunya, mengenai peristiwa ini, dia bercanda dan ngomong bahwa liburan itu hanya membawa malapetaka. Setelah kejadian ini, dia bahkan bekerja lebih keras dan menjadi workaholic. Habis sakit guys, jadi workaholic. Dia bekerja 120 jam dalam seminggu. Artinya apa? Lebih dari 17 jam sehari. Bahkan pas ultahnya. Gila kan? Orang normal setelah dipecat, dapat uang pemecatan, depresi dulu, santai-santai dulu, curhat dulu, nyalain masa lalu dulu. Jarang yang jadi workaholic. Tapi kalau Elon santai di tahun 2000, bisa jadi kita semua nggak pernah dengar tentang Tesla. Elon jumlah duitnya nggak normal, karena dia juga nggak normal. Jadi pembisnis sukses memang harus sedikit gila. Gila komitmennya, gila kerjanya. Berani sengsara kalau udah ada tujuannya. Dan ini ditunjukin Elon Musk. Gak manja,
nggak ngarapin privilege, apalagi cuman kenceng di mulut. Inilah sedikit kisah hidup Elon Musk sebelum dia sekaya sekarang. Semoga ada yang bisa dipelajari dari kisah Elon Musk. Ingat, jangan cuman ngelihat duitnya, popularitasnya, terus bilang, mau jadi kayak Elon. Yang mesti ditanya, mau nggak jalanin hidup kayak dia? Maupun belum tentu Anda bisa ngejalaninnya. Karena nggak semua mampu jalanin yang dijalanin Elon, termasuk saya. Elon Musk pernah berkata, work like hell. Kerjalah kayak orang gila. Artinya, kalau Anda harus kerja 100 jam seminggu dan orang lain hanya kerja 40 jam seminggu, kemungkinan Anda untuk sukses akan meningkat. Walaupun Anda melakukan hal yang sama, Anda akan mencapai tujuan dalam 4 bulan dibandingkan mereka yang membutuhkan waktu 1 tahun. So, pintar aja nggak cukup. Kerja keras, jangan menyerah, terus belajar, dan sedikit gila. Saya Coach Yudi Chandra, salam miliarder.